Nah, perkenalkan, nama saya Nirmala Aisamadi. Saya di sini akan menjelaskan dua penyakit virus yang ditugaskan oleh dokter. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu penyakit infection bursal disease. Nah, infection bursal disease atau biasa disebut dengan penyakit Gumboro ini merupakan penyakit yang sangat menular dan imunosupresif pada unggas muda yang disebabkan oleh virus infection bursal disease. Nah, IPDF ini juga bertanggung jawab dalam kerugian ekonomi di seluruh dunia, terutama pada industri perunggasan. Nah, IPDF ini juga merupakan virus RNA untai ganda dari genus Avivirnavirus dan dari famili Birnaviridae. Nah, genom dari IPDF ini adalah bitersegmentasi yang dibagi menjadi dua, yaitu segmen A dan segmen B. Nah, segmen A ini mengkodekan untuk 110 kDa poliprotein dan autokatalitik spesies menjadi protein virus. Nah, itu yang pertama, FPB2, FPB3 dan FPB4. Nah, IPD ini memiliki dua serotip yang diakui, yaitu serotip 1 dan serotip 2. Kedua serotip ini akan secara alami menginfeksi ayam, kalkun, bebek, ayam mutiara dan unta. Nah, FPB2 itu merupakan hospes pelindung protein kapsid utama dari virus yang menyusun penentu imunogenik dan mampu untuk memperoleh antibodi penetral. Nah, IPDF ini telah diklarifikasi menjadi 7 genogrup berdasarkan perubahan yang ditandai di dalam asam amino. Nah, penyakit ini dia menyerang pada unggas pada usia 3-6 minggu, sedangkan gejala klinis yang biasa muncul itu terjadi lebih sering pada unggas yang lebih tua. Nah, jenis unggas yang paling rentan terkena IPDF ini adalah ayam petelur, yaitu jenis ayam boiler. Nah, itu bisa tingkat kematiannya itu bisa diamati dalam cahaya, itu di dalam cahaya dari keturunan dari berat badan unggas tersebut. Nah, lesi patologisnya itu jelas diamati dengan infeksi eksperimental pada merpati dan ayam mutiara. Nah, organ utama pada IPDF ini adalah bursa fabricius, di mana di bursa fabricius ini sebagian besar sel B aktif dalam membagi tahap pada ayam muda. Nah, kemudian viremia itu merupakan masuknya virus ke dalam aliran darah. Nah, viremia sekunder ini untuk menyebarkan virus di organ lain seperti ginjal, jaringan otot, yang mengarah ke tanda-tanda klinis yang patognomonik dan kematian. Nah, infeksi bursa fabricius ini dia akan mengalami degenerasi dan nekrosis folikel sel B, terutama pada IgM, dan sel terdeteksi segera ini dengan infiltrasi terkait sel inflamasi seperti heteroplos. Nah, sebagian peradangan akan mengurangi adanya nekrosis dan fagositosis heteroplosis secara dan sel-sel plasma. Nah, fibroplasia dan interfolikuler jaringan ikat dan akan diakhiri dengan atrofi, akhirnya dengan terjadinya bursa. Nah, organ lain ini menunjukkan tanda-tanda patologi seperti splenomegali, perdarahan petiki pada mukosa di persimpangan dari proventriculus, dan disebarkan melalui perdarahan di otot paha. Nah, kemudian gejala klinis yang dapat dilihat manifestasi klinis tergantung pada beberapa faktor, yaitu seperti usia, strain virus, titer antibodi materna, jenis vaksin yang digunakan, dan
perkembangan biakan unggas. Nah, masa inkubasi pada virus ini itu bisa 2 sampai 3 hari. Nah, setelah masa inkubasi 2 sampai 3 hari, nah itu unggas akan menunjukkan gejala seperti stres, depresi, bulu rontok, anoreksia, diare dan diare. Nah, strain klasik virus dapat menyebabkan tingkat kematian 10-50%. Nah, sedangkan strain IBDF ini dapat menyebabkan 50-100 kematian. 100 kematian. Nah, ini apa? Penyakit klinis ini berlangsung selama 3-4 hari, kemudian diikuti oleh pemulihan yang cepat dari burung-burung yang masih muda. Nah, kemudian ini BF atau Bursa Fabricius adalah organ target utama untuk membedakan antara penyakit ini pada pemeriksaan postmortem dari unggas yang mati. Nah, dalam bentuk akut, bursa adalah bombastis. Nah, ini bombastis, edema, dan kadang-kadang hemoragik dan ternyata atrofi dalam 7-10 hari. Nah, bursa adalah atrofi di insulin EBD dan dapat keliru dengan penyakit merek atau anemia menular. Nah, diagnosis yang dapat kita gunakan itu ada berbagai cara. Yang pertama yaitu inokulasi virus, yang kedua deteksi antivirus, yang tiga tes diagnostik molekul dengan real time atau RT-PCR. Terus yang terakhir adalah tes serologi. Nah, kemudian pencegahan yang dapat dilakukan. Yang pertama, langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan adalah yang pertama yaitu melakukan sanitasi secara rutin, menjaga kebersihan secara ketat, terus memberantas vektor-vektor di sekitar kandang seperti nyamuk dan tikus-tikus kecil, terus pemberian vaksin secara rutin atau secara baik pada unggas. Kemudian yang berikut adalah penyakit infeksi pankreas nekrosis. Nah, penyakit infeksi pankreas nekrosis ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus icosahedral yang tidak berkembang. Nah, penyakit ini sangat menular dan dapat menyerang pada ikan salmon yang muda. Nah, ikan dewasa juga dapat terinfeksi tetapi tidak menunjukkan gejala. Nah, penyakit ini sangat menular dan dapat ditemukan di seluruh dunia. Tetapi di beberapa daerah penyakit ini sudah dapat disembuhkan atau sudah dapat diberantaskan. Nah, penyakit ini tidak terinfeksi pada mamalia, tapi Nah, penyakit ini dengan bertambahnya usia ikan, ini infeksi menjadi subklinis. Nah, infeksi subklinis yang terjadi dan kemudian dapat bertahan selama masa hidup ikan. Nah, dengan pelepasan virus secara berkala dalam urin, feses dan cairan reproduksi saat pemijahan. Nah, gejala klinis yang dapat kita lihat dari penyakit ini yang pertama yaitu kematian ikan secara mendadak dan meningkat. Terus ikan yang terkena dampak dari virus penyakit IPN ini dia akan tampak gelap, dia tidak bernafsu makan, terus adanya distensi abdomen dan perdarahan pada bagian di daerah ventral. Nah, juga dapat ditemukan lendir di bagian lambung dan usus anterior. Nah, virus ini ditransmisikan dari induknya ke keturunannya melalui telur. Nah, virus ini dapat ditularkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, perjalanan penyakit ini biasanya hanya 1-2 minggu pada masing-masing ikan. Nah, setelah itu ikan yang masih hidup akan dengan sendirinya pulih. Nah,
Masa inkubasi dari IPN ini tergantung pada suhu. Ini mulai dari 6 derajat pada 120 125 derajat Celcius sampai beberapa minggu di derajat 4 derajat Celcius. Nah, ini penyakit ini biasanya menyebar secara horizontal ini melalui air yang terinfeksi, tetapi penyebarannya secara tetapi penyebarannya juga itu secara vertikal. Nah, diagnosa yang dapat dilakukan yaitu ini yang pertama yaitu isolasi virus, dan yang kedua yaitu kultur virus. Nah, ini pencegahan yang bisa kita lakukan itu yang pertama adalah menghindari ikan yang belum terinfeksi dari ikan yang telah terinfeksi. Yang kedua, ini lakukan pemeriksaan secara rutin pada ikan. Ini pokoknya lakukan pemeriksaan secara kesehatan secara rutin pada ikan setiap saat untuk mencegah masuk atau menyebarnya penyakit ini. Nah, yang terakhir adalah ini melakukan terapi pada ini ikan yang telah terinfeksi. Nah, sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.